Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Widyastuti. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori pendidikan. Pengertian teori pendidikan adalah teori yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Salah satu penerapan teori belajar yang terkenal adalah teori dari John Dewey, yaitu teori learning by doing. Selain itu, teori juga merupakan usaha untuk menjelaskan sesuatu yang mungkin terjadi di masa datang. Pengertian ini mengandung makna bahwa fungsi teori adalah melakukan prediksi. Teori juga diartikan sebagai kebalikan dari sebuah praktek. Jika hubungan dengan pendidikan, maka teori pendidikan merupakan seperangkat penjelasan yang rasional, sistematis, membahas tentang aspek-aspek penting dalam pendidikan sebagai sebuah sistem. Mudia Harjo 2002 menjelaskan bahwa teori pendidikan adalah sebuah pandangan atau serangkaian pendapat ihwal pendidikan yang disajikan dalam sebuah sistem konsep. Pendidikan sebagai sistem mengandung arti suatu kelompok tertentu yang setidaknya memiliki hubungan khusus secara timbal balik dan memiliki informasi. Asumsi pokok pendidikan adalah aktual, yang artinya pendidikan bermula dari kondisi-kondisi aktual dan individu yang belajar dari lingkungan belajarnya. Pendidikan adalah normatifme, artinya pendidikan bertuju pada pencarian hal-hal yang baik, dan pendidikan adalah suatu proses pencapaian tujuan yang artinya pendidikan berupa serangkaian kegiatan bermula dari kondisi-kondisi aktual dan individu yang belajar tertuju pada pencapaian individu yang diharapkan. Di sini terbagi menjadi 4 teori pendidikan. Yang pertama, pendidikan klasik, yang kedua, pendidikan rasional, yang ketiga, teknologi pendidikan, yang keempat, pendidikan interaksional. Yang pertama, pendidikan klasik. Teori pendidikan klasik berlandasan pada filsafat klasik seperti perennialisme, esensialisme, eksistensialisme, dan memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan, dan meneruskan warisan budaya. Teori ini lebih menekankan peranan isi pendidikan daripada proses. Isi pendidikan atau materi diambil dari khazanah ilmu pengetahuan yang ditemukan dan dikembangkan para ahli tempo dulu yang telah disusun secara logis dan sistematis. Dalam prakteknya, pendidikan mempunyai peran besar dan lebih dominan, sedangkan peserta didik memiliki peran yang pasif sebagai penerima informasi dan tugas-tugas dari pendidik. Yang kedua, pendidikan rasional. Teori pendidikan ini bertolak dari asumsi bahwa sejak dilahirkan anak telah memiliki potensi-potensi tertentu. Pendidikan harus dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki peserta didik dengan bertolak dari kebutuhan dan minat peserta didik. Dalam hal ini, peserta didik menjadi pelaku utama pendidikan, sedangkan pendidikan hanya menepati posisi kedua yang lebih berperan sebagai pembimbing, mendorong, fasilitator, dan pelayanan peserta didik. Teori pendidikan mengembangkan model kurikulum humanis, yaitu suatu model kurikulum yang bertujuan memperluas kesadaran diri dan mengurangi kerenggangan dan keterasingan diri dari lingkungan dan proses aktualisasi diri. Kurikulum humanis merupakan reaksi atas pendidikan yang lebih menekankan pada aspek intelektual, kurikulum subjek akademis. Yang ketiga, teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan yaitu suatu konsep pendidikan yang mempunyai persamaan dengan pendidikan klasik tentang peranan pendidikan dalam menyampaikan informasi. Dalam teknologi pendidikan, lebih diutamakan adalah pembentukan dan penguasaan kompetensi atau kemampuan-kemampuan praktis, bukan pengawetan dan pemeliharaan budaya lama. Dalam teknologi pendidikan ini, isi pendidikan dipilih oleh tim ahli bidang-bidang khusus berupa data-data objektif dan keterampilan-keterampilan yang mengarahkan kepada kemampuan vokasional. Peserta didik berusaha untuk menguasai sejumlah besar bahan dan pola-pola kegiatan secara esensial tanpa refleksi. Guru berfungsi sebagai direktur belajar, lebih banyak pengolahan daripada menyampaikan dan pendalaman bahan. Yang keempat, pendidikan interaksional. Pendidikan interaksional yaitu suatu konsep pendidikan yang tertitik tolak dari pemikiran manusia sebagai makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi dan bekerja sama dengan manusia lainnya.
Pendidikan sebagai suatu bentuk kehidupan juga berintikan kerjasama dan interaksi. Dalam pendidikan interaksional, menekankan interaksi dua pihak dari guru kepada peserta didik dan dari peserta didik kepada guru. Lebih dari itu, dalam teori pendidikan ini, interaksi juga terdiri antara peserta didik dengan materi pembelajaran dan dengan lingkungan, antara pemikiran manusia dengan lingkungannya. Interaksi terjadi melalui berbagai bentuk dialog. Peserta didik mengadakan pemahaman eksperimental dari fakta-fakta tersebut, memberikan interpretasi yang bersifat menyeluruh serta memahaminya dalam konteks kehidupan. Filsafat yang melandasi pendidikan interaksional yaitu filsafat rekonstruksi sosial. Baik, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.